Herd immunity atau kekebalan tubuh kelompok menjadi salah satu solusi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Presiden Joko Widodo ingin herd immunity terhadap virus corona segera terbentuk. Oleh karena itu, ia menginstruksikan untuk terus mempercepat vaksinasi COVID-19. Hal ini disampaikan saat meninjau vaksinasi massal di Waduk Pluit, Jakarta Utara. Dan kita harapkan DKI Jakarta mulai minggu depan satu hari target yang kita berikan 100.000 bisa dicapai. 100.000 per hari. Karena kita ingin mengejar herd immunity, kekebalan komunal, dan kita harapkan dengan jumlah yang tadi sudah kita targetkan di bulan Agustus nanti sudah bisa mencapai kekebalan komunal, dan kita harapkan penyebaran COVID di DKI Jakarta bisa kita hambat dan kita kurangi. Herd immunity atau kekebalan tubuh kelompok bisa terjadi ketika sebagian besar masyarakat kebal terhadap penyakit sehingga penyebaran penyakit bisa dihentikan. Ada dua cara untuk mengejar herd immunity. Yang pertama ada vaksinasi. Vaksinasi untuk mengatasi penyakit dan herd immunity bisa terbentuk ketika 40% masyarakat suatu daerah kebal terhadap penyakit. Dan yang kedua adalah kekebalan tubuh alami atau natural immunity. Kekebalan alami terbentuk ketika masyarakat sudah tertular. Hal ini memicu sistem kekebalan tubuh untuk membuat antibodi terhadap kuman atau virus. Presiden Joko Widodo menargetkan vaksinasi mampu mencapai 100.000 suntikan per hari mulai pekan depan. Vaksinasi perlu dipercepat untuk mengejar pembentukan herd immunity. Semakin cepat herd immunity terbentuk, pandemi diharapkan semakin cepat berakhir sehingga ekonomi Indonesia bisa bangkit dan pulih. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa Lansto, kali ini kita akan membahas bagaimana mengejar herd immunity untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, Presiden Joko Widodo kemudian sudah memberi target untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap COVID-19. Jokowi menginstruksikan bahwa kapasitas vaksinasi di Jakarta harus mencapai 100.000 orang per hari pada pekan depan. Nah, untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi ada Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, ada Dr. Erizan Safari. Selamat siang, Dr. Erizan. Selamat siang, Mbak Patricia. Salam sehat, dokter. Salam sehat selalu. Baik, dan pemirsa nanti juga kita akan terhubung bersama dengan tenaga ahli utama Kedeputian 2 Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden, Brian Sri Prahastuti di segmen selanjutnya. Baik, Pak Erizan, Dr. Erizan, kita mungkin akan berbicara pada saat ini terkait dengan target dari pemerintah sendiri kan Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa DKI Jakarta ini harus melaksanakan vaksinasi 100.000 orang per harinya. Nah, kalau saya tanyakan soal update terkait dengan vaksinasi di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Pusat, saat ini seperti apa? Ya, baik. Mungkin bisa kami infokan terkait update vaksinasi Jakarta Pusat. Ya, sudah berjalan cukup lama dan mungkin per 14 Juni 2021 berdasarkan website corona.jakarta.go.id bisa kami sampaikan dari total sasaran Jakarta Pusat untuk tahap 1 yaitu nakes maupun tahap 2 lansia maupun pelayanan publik sebesar sekitar 335.000 orang. Sehingga saat ini untuk Jakarta Pusat untuk dosis 1 sudah tercapai sebesar 968.000, artinya hampir 300%. Sedangkan untuk dosis 2 sebesar 428.000 atau sekitar 128%. Hal ini terjadi karena tidak semua yang kami vaksin Jakarta Pusat memiliki KTP Jakarta Pusat. Kita ketahui bersama di Jakarta Pusat banyak sekali kementerian dan lembaga di mana orang bekerja di situ dan melakukan vaksinasi di Jakarta Pusat. Sehingga secara capaian maka tercatat untuk wilayah Jakarta Pusat. Untuk sasaran tahap 3 yaitu masyarakat rentan dari total sasaran 69.300 jiwa, saat ini kami sudah mencapai 21.900 jiwa atau sekitar 31% dan terus berjalan untuk memenuhinya. Dan kita tahu juga bersama sejak Mei 2021 sini sudah berjalan vaksinasi gotong royong
di mana untuk Jakarta Pusat, untuk dosis pertama sudah tercapai sekitar 16.000 dosis, dan untuk dosis keduanya sebesar 1.130 dosis. Mungkin itu untuk Jakarta Pusat, Mbak. Oke, dokter, berarti kalau hitung-hitungannya per hari bisa berapa orang yang divaksin? Kebetulan di Jakarta Pusat sebenarnya juga banyak sentra vaksin ya. Jadi tidak saja sentra vaksin yang dimiliki oleh Puskesmas atau RSUD sebagai sentra vaksin statis, namun mereka juga membuat sentra vaksin dinamis. Artinya mendekatkan layanan vaksinasi ke masyarakat. Puskesmas mendekatkan layanan ke masyarakat dan berpindah-pindah sesuai dengan prioritas sasaran warganya. Selain itu juga kebetulan di Jakarta Pusat banyak sekali sentra vaksin, ya cukup banyak menurut saya, sentra vaksin besar. Seperti ada di GOR Kemayoran yang melayani untuk UMKM, juga ada juga di Halodoc seperti itu, dan juga Serviam untuk masyarakat rentan dan lansia. Sehingga untuk saat ini rata-rata capaian kami untuk 8 kecamatan tuh sekitar per kecamatan bisa sampai 800 atau 900 jiwa ribu per kota, 8 kecamatan secara total ya. Oke, 800 sampai dengan 900 orang per harinya. Demikian, dokter? 800 kalau per wilayah kan sekitar 200. Jadi kalau untuk itu bisa sampai 800-900 jiwa tingkat kota ya. Kurang lebih minimal seperti itu. Bisa fluktuatif, bisa lebih 1.000. Apabila di sentra vaksin besar, cakupan juga besar. Tapi secara umum ya sekitar 800 sampai 900 jiwa per harinya. Oke, dokter, saya konfirmasi lagi. Berarti tadi sampai dengan update-nya itu sampai dengan 14 Juni bahwa sudah ada 968.000 ya, dokter ya? Itu di Jakarta Pusat atau di DKI Jakarta? Saya konfirmasi lagi. Jakarta Pusat. Oke, itu hanya Karena di Jakarta Pusat kan banyak itu. Itu jadi memang fenomenanya khusus Jakarta Pusat, kita punya pasar Tanah Abang yang kita ketahui bersama dikeroyok oleh 40 puskesmas DKI dikerjakan sana, sehingga cakupannya jadi luar biasa. Demikian juga dengan sentra vaksin Istora. Istora kan juga itu dilakukan oleh BUMN, cakupannya ke Jakarta. Namun secara umum ya kalau kita menghitung berdasarkan data wilayah, kita bisa sekitar ya 800-900 rata-rata. Oke, dokter, sejauh ini dalam proses vaksinasi itu tantangan atau mungkin bisa kita katakan kendala seperti itu yang dihadapi oleh mungkin tim kesehatan atau mungkin juga dari pemerintah Kota Jakarta Pusat, seperti apa sih, dok? Kalau masalah kendala atau tantangan sebenarnya kami membaginya menjadi tiga bagian, yaitu sasaran, teknik pelaksanaan, dan ketersediaan vaksin. Untuk sasaran yang menjadi masalah adalah tingkat partisipasi masyarakat yang terkadang jadi tidak teroptimal terkait dengan penyakit penyertanya, atau mungkin sekarang juga kita ketahui banyak berita-berita yang tidak yang kurang tepat sehingga menyebabkan masyarakat ragu untuk divaksin. Itu menyebabkan tingkat partisipasi agak kurang optimal. Sementara untuk teknik pelaksanaan penyelenggara yang kita ketahui bersama, sedemikian luasnya sasaran tidak mungkin bisa dikerjakan oleh pemerintah atau puskesmas saja, sehingga tetap harus melibatkan stakeholder lainnya, terutama pihak swasta. Dan ini sudah cukup terselesaikan dengan bergandingnya banyak rumah sakit, banyak perusahaan yang membantu untuk pelaksanaan di wilayah. Dan terakhir untuk vaksin, ketersediaan vaksin yang datangnya juga sesuai proporsional, menyebabkan kita harus benar-benar berhitung dalam melaksanakan vaksinasi ini, sehingga dipastikan setiap masyarakat yang divaksin akan mendapatkan 2 dosis vaksin tersebut. Mungkin itu. Tapi sejauh ini cukup ya, dokter ya? Kalau vaksin, insya Allah cukup. Dan dipastikan cukup untuk Jakarta. Bahkan Jakarta juga dalam 3 hari terakhir ini sudah membuka untuk 18 tahun ke atas, sehingga dipastikan vaksin Jakarta jauh lebih sudah tercukupi. Oke, dokter, sesuai instruksi dari Presiden Jokowi bahwa DKI Jakarta diminta untuk melakukan vaksinasi 100.000 orang per harinya. Ini seperti apa kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta Pusat agar kemudian target ini bisa tercapai? Karena Jokowi meminta bahwa pekan depan ini harus benar-benar sudah dilakukan.
Ya, seperti kita sampaikan ya, kalau memang satu sentra atau satu wilayah bisa sekitar 800 atau 900 partisipan, ya kita pastinya akan menambah sentra-sentra vaksin lagi. Kalau di puskesmas 8 titik aja, saya pikir 8 kali 900 ya kita masih banyak. Tapi dengan ketersediaan rumah sakit swasta yang membantu untuk vaksin program, ditambah lagi vaksin-vaksin besar seperti Serviam yang bisa 1.200 sehari, atau GOR Kemayoran yang mungkin sekitaran 1.000 satu hari, atau Halodoc yang bisa lebih dari 1.000, saya pikir bisa untuk Jakarta Pusat bisa cukup mengejar target, membantu mendongkrak untuk target DKI Jakarta 100.000-nya. Ya, artinya menambah lokasi tempat vaksin dilakukan ya dokter ya, agar target tersebut dapat tercapai. Baik dokter Erizan, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali usai jeda.